Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aba Akhirian, absen 13. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah. Yang pertama kita lakukan adalah memandikan jenazah. Sebelum memandikan, kita periksa kuku jenazah terlebih dahulu. Apabila ada yang panjang, sebaiknya dipotong sehingga ukurannya normal. Ini kita anggap saja sebagai tangan ya. Tangan jenazah, kemudian ini kukunya. Kita lihat dulu. Oh ya, sudah ini. Sudah bagus, sesuai ukuran ya. Kemudian periksa rambut ketiak. Jika panjang, sebaiknya dicukur terlebih dahulu. Loh, ini terlihat panjang kan? Bulu ketiaknya ini kita praktekkan dulu ya. Hanya contoh saja. Kemudian yang ketiga, kepala jenazah diangkat sampai setengah duduk, kemudian perutnya ditekan sehingga semua kotoran keluar dari dalam tubuh. Tangan, ini anggap saja bagian depannya. Ini perutnya ditekan gini biar keluar semua kotorannya. Kemudian yang keempat, seluruh tubuh jenazah disiram menggunakan air sehingga kotoran yang keluar dari perut tidak menempel di tubuh lagi. Ini kita siram pakai gayung dari ember. Ini ceritanya ember ya. Di sini ada ember. Kemudian yang kelima, kemaluan dan dubur juga harus dibersihkan sehingga tidak ada kotoran yang menempel pada bagian tersebut. Kita siram. Dan pada saat membersihkan kemaluan atau dubur, sebaiknya menggunakan sarung tangan agar tidak menyentuh langsung area private tersebut. Sambil digosok ya, diusap, disiram juga agar kotoran tidak menempel pada tubuh, bisa larut. Yang ketujuh, setelah kotoran dalam perut sudah bersih, tahap selanjutnya adalah membasuh tubuh korban bagian kanan terlebih dahulu. Ini kan menghadap ke atas, berarti bagian kanan sebelah sini. Mulai dari kepala, leher, kemudian dada, ini anggap saja dada, perut, paha hingga paling ujung kaki. Kita bersihkan, siram sambil digosok. Yang kedelapan, ketika membasuh bagian tubuh juga harus digosok perlahan dengan handuk halus. Jadi kita menggosoknya tidak boleh pakai tangan kosong ya, harus pakai handuk halus atau sarung tangan. Jika sudah selesai, orang yang memandikan dapat membantu jenazah wudhu seperti ketika akan sholat. Namun tidak perlu memasukkan air ke hidung dan mulut. Cukup dengan membasahi bagian yang biasanya untuk sholat, untuk sujud, untuk bagian yang menyentuh ke permukaan sujud dengan kain atau sarung tangan. Selanjutnya bibir, gigi, dan kedua lubang hidung jenazah harus dibersihkan sambil disiram terus. Jangan langsung pakai selang ya, itu tidak boleh, tidak etis. Selanjutnya, jenggot dan rambut jenazah harus dicuci dengan air apabila memiliki jenggot panjang, terutama yang muslim itu biasanya jenggot panjang. Dicuci dengan air dan dicampur daun bidara hingga sisanya bisa digunakan membasuh tubuh jenazah. Terus siram. Jika sudah selesai, tubuh jenazah dikeringkan dengan handuk. Oke. Ini kita ibaratkan handuk ya. Pelan-pelan. Sampai kering, benar-benar kering, agar kain kafan tidak basah dan tidak menimbulkan jamur. Setelah kering, proses selanjutnya adalah mengkafani.
Mengkafani ini adalah proses untuk menutup aurat jenazah dalam keadaan suci agar saat pemakaman jenazah dalam keadaan bersih dan suci. Kemudian setelah dimandikan jangan lupa tutup aurat jenazah dengan menggunakan kain jarik, biasanya ditutup dengan jarik bahasa Jawanya, agar aurat jenazah tertutup. Sambil kita menyiapkan kain kafan. Kain kafan ini ada 3 lapis ya kalau pria. Ini kita ibaratkan sebagai jenazah pria. Lapis pertama adalah lapis yang terdalam. Ini pusar sampai dengan lutut. Pusar sampai dengan lutut. Lapis kedua digunakan untuk area separuh kepala hingga betis. Kemudian lapis ketiga untuk pria ini adalah untuk menutup seluruh tubuh, yang menutup seluruh bagian tubuh. Kemudian tali secukupnya ditaruh di bawah kain kafan agar bisa lebih mudah. Kemudian sambil masih ditutup, kita letakkan jenazah pada kain kafan. Jangan sampai auratnya terlihat. Kemudian kita gulung sambil kain penutup aurat ditarik. Kemudian kita kain kafani sebaik mungkin, perlakukan dengan lembut. Pelan, hati-hati. Kemudian langkah terakhir adalah kita tali. Tali, untuk menali usahakan beberapa orang ya, agar tidak lepas lagi untuk kain kafannya. Ini agak sedikit repot karena hanya sendirian. Kita tali. Talinya secukupnya ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Oke. Kita tali. Kemudian jenazah siap disolatkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.